Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas tentang proses Gram-Schmidt, yaitu suatu proses untuk memperoleh suatu basis ortonormal dari sembarang ruang vektor jika diberikan sembarang basis pada vektor tersebut. Baik, kita awali dengan definisi himpunan ortonormal. Suatu himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam disebut himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor-vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut ortogonal. Suatu himpunan ortogonal yang setiap vektornya mempunyai norm 1 disebut ortonormal. Contoh 1, misalkan U1 adalah vektor dengan komponen-komponen vektor 0, 1, 0, U2 1 per akar 2, 0 seperakar 2, U3 seperakar 2, 0 dan min seperakar 2, dan diasumsikan bahwa R3 mempunyai hasil kali dalam Euclid. Karena hasil kali dalam U1, U2 sama dengan hasil kali dalam U1, U3 sama dengan hasil kali dalam U2, U3 sama dengan 0, maka himpunan S, yaitu himpunan vektor-vektor U1, U2, dan U3 merupakan himpunan ortogonal. Lebih lanjut, karena norm U1 sama dengan norm U2 sama dengan norm U3 sama dengan 1, maka himpunan ortogonal S disebut ortonormal. Selanjutnya, definisi normalisasi. Jika V vektor tak nol di ruang hasil kali dalam, maka kita ketahui bahwa panjang dari vektor sepernorm V dikali V sama dengan 1. Proses pengalian vektor V dengan kebalikan panjangnya untuk mendapatkan vektor yang panjangnya 1 disebut menormalisasikan V. Himpunan ortogonal dari vektor-vektor tak nol selalu dapat dikonversikan ke suatu himpunan ortonormal dengan menormalisasikan vektornya masing-masing. Contoh 2, himpunan vektor S sama dengan U1, U2, U3, dengan U1-nya adalah vektor 0,1,0, U2 1,0,1, U3 1,0,-1, merupakan himpunan ortogonal karena hasil kali dalam U1, U2 sama dengan hasil kali dalam U1, U3 sama dengan hasil kali dalam U2, U3 sama dengan 0. Himpunan ortogonal S bukan ortonormal karena tidak semua vektornya mempunyai panjang 1, yaitu dari sini kita bisa melihat bahwa norm U2 sama dengan norm U3 sama dengan akar 2. Tetapi dengan menormalisasikan masing-masing vektornya, yaitu V1 sama dengan U1 dibagi norm U1 sama dengan 0,1,0, V2 sama dengan U2 dibagi norm U2 sama dengan seperakar 2, 0, seperakar 2, V3 sama dengan U3 dibagi norm U3 sama dengan seperakar 2, 0, min seperakar 2, maka diperoleh himpunan S aksen sama dengan himpunan vektor-vektor V1, V2, dan V3 yang merupakan himpunan ortonormal seperti pada contoh 1 sebelumnya. Selanjutnya, definisi basis ortonormal. Pada ruang hasil kali dalam, suatu basis yang terdiri dari vektor-vektor ortonormal disebut basis ortonormal. Dan suatu basis yang terdiri dari vektor-vektor ortogonal disebut basis ortogonal. Contoh basis ortonormal yang dikenal yaitu basis baku untuk R3 yang dilengkapi hasil kali dalam Euclid, yaitu himpunan S yang berisikan vektor-vektor baku I, J, K, di mana I-nya adalah vektor 1,0,0, J-nya vektor 0,1,0, dan K-nya vektor 0,0,1. Pada teorema 1, bisa kita lihat jika S sama dengan himpunan V1 sampai Vn adalah basis ortonormal untuk suatu ruang hasil kali dalam V dan U sebarang vektor di V, maka U dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari hasil kali dalam U V1 dikali V1 ditambah hasil kali dalam U V2 dikali V2 ditambah dan seterusnya hasil kali dalam U Vn dikali Vn. Skalar-skalar inner product atau hasil kali dalam U V1, U V2, U dan Vn pada teorema 1 ini merupakan koordinat-koordinat dari vektor U relatif terhadap basis ortonormal S. Dan U indeks S ini adalah vektor yang
komponen-komponen vektornya adalah skalar-skalar tersebut. Dan kita sebut sebagai vektor koordinat dari U relatif terhadap basis S. Contoh, misalkan kita punya vektor V1 sama dengan 0,1,0, V2 min 4/5, 0,3/5, V3 sama dengan 3/5, 0,4/5. Karena hasil kali dalam V1, V2, hasil kali dalam V1, V3 sama dengan hasil kali dalam V2 dan V3 sama dengan 0, serta masing-masing panjang vektor V1, V2, dan V3, yaitu norm V1 sama dengan norm V2 sama dengan norm V3 sama dengan 1, maka himpunan S yang berisikan vektor-vektor V1, V2, V3 merupakan basis ortonormal untuk R3 dengan hasil kali dalam Euclid di dalamnya. Kemudian, nyatakanlah vektor U, yaitu vektor yang dengan komponen vektornya 1,1,1 sebagai kombinasi linear vektor-vektor di S. Kemudian tentukan vektor koordinat U indeks S. Pertama-tama kita tentukan hasil kali dalam U dengan V1, kemudian hasil kali dalam U V2 dan hasil kali dalam U V3 diperoleh hasil kali dalam U V1 sama dengan 1, hasil kali dalam U V2 sama dengan min 1/5, dan hasil kali dalam U V3 sama dengan 7/5. Berdasarkan teorema 1, kita peroleh U dapat dituliskan sebagai kombinasi linear, yaitu U sama dengan V1 dikurang 1/5 V2 ditambah 7/5 V3. Atau vektor 1,1,1 sama dengan 0,1,0 dikurang 1/5 dikali min 4/5, 0,3/5 ditambah 7/5 dikali 3/5, 0,4/5. Vektor koordinat dari U relatif terhadap S adalah U indeks S sama dengan vektor dengan komponen-komponen vektornya 1, min 1/5, 7/5. Selanjutnya pada teorema 2, jika S basis ortonormal untuk suatu ruang hasil kali dalam, dan jika U indeks S dan V indeks S sama dengan vektor-vektor U1, U2 sampai UN dan V1, V2 sampai Vn, maka norm dari U adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah UN kuadrat. Kemudian jarak antara U dan V adalah akar dari U1 dikurang V1 dikuadratkan ditambah U2 dikurang V2 dikuadratkan ditambah dan seterusnya sampai UN dikurang Vn dikuadratkan. Yang ketiga, hasil kali dalam U dan V sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 dan seterusnya sampai ditambah UN dikali Vn. Contoh, misalkan R3 mempunyai hasil kali dalam, maka norm atau panjang vektor U sama dengan 1,1,1 adalah norm U sama dengan U dot U pangkat setengah atau akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 3. Selanjutnya, jika R3 mempunyai basis ortonormal S seperti pada contoh 3 sebelumnya, maka telah diketahui bahwa vektor koordinat dari U relatif terhadap S adalah U indeks X sama dengan 1, min 1/5, 7/5. Norm U juga dapat dihitung dari vektor ini dengan menggunakan teorema 2 bagian A tadi, yaitu norm U sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah min 1/5 dikuadratkan ditambah 7/5 dikuadratkan, sehingga diperoleh norm U sama dengan akar 75/25 sama dengan akar 3. Selanjutnya, koordinat relatif terhadap basis ortogonal. Jika S adalah basis ortogonal untuk suatu ruang vektor V, maka dengan menormalisasikan setiap vektornya diperoleh basis ortonormal S aksen sama dengan V1, norm V1, V2 per norm V2, dan seterusnya Vn dibagi norm Vn. Oleh karena itu, untuk sebarang vektor U di V, berdasarkan teorema 1 diperoleh U sama dengan hasil kali dalam U dan V1 dibagi norm V1 dikali V1 dibagi norm V1 dan seterusnya sampai hasil kali dalam U dan Vn per norm Vn dikali Vn per norm Vn. Dengan menggunakan sifat-sifat hasil kali dalam, maka vektor U dapat ditulis sebagai
U sama dengan norm U V1 dibagi norm V1 dikuadratkan kali V1 sampai norm U hasil kali dalam U dan Vn dibagi norm Vn kuadrat dikali Vn. Pada teorema 3, jika S adalah himpunan ortogonal dari vektor-vektor tak nol pada suatu ruang hasil kali dalam, maka S bebas linier. Sebagai contoh, pada contoh 1 telah ditunjukkan bahwa vektor-vektor U1, U2, dan U3 membentuk suatu himpunan ortonormal terhadap hasil kali dalam Euclid pada R3. Berdasarkan teorema 3, maka vektor-vektor ini membentuk himpunan yang bebas linier. Teorema 4 kita sebut sebagai teorema proyeksi, yaitu jika W adalah subruang berdimensi hingga dari suatu ruang hasil kali dalam V, maka setiap vektor U di V dapat dinyatakan secara tunggal sebagai U sama dengan W1 ditambah W2, dengan W1-nya adalah vektor di W dan W2-nya vektor di W ortogonal. Vektor W1 disebut proyeksi ortogonal U pada W dan dinotasikan dengan proc W indeks WU, sedangkan vektor W2 disebut komponen U ortogonal terhadap W dan dinotasikan dengan proc W ortogonal U. Pada teorema 5 bisa kita lihat misalkan W subruang berdimensi hingga dari ruang hasil kali dalam V. Jika vektor V1, Vn sampai Vr adalah basis ortonormal untuk W dan U sebarang vektor di V, maka proyeksi U pada W adalah kombinasi linier dari V1 sampai Vr dengan skala-skalarnya ada hasil kali dalam U dengan V1, U dengan V2, dan U dengan sampai Vr. Yang B, jika V1 sampai Vr adalah basis ortogonal untuk W dan U-nya sembarang vektor di V, maka proyeksi U pada W adalah hasil kali dalam U V1 dibagi norm V1 kuadrat dikali V1 dan seterusnya sampai hasil kali dalam U VR dibagi norm VR kuadrat dikali VR. Contoh, misalkan R3 mempunyai hasil kali dalam Euclid dan misalkan W merupakan subruang yang direntang oleh vektor-vektor ortonormal V1 dan V2. Berdasarkan teorema 5 bagian A, proyeksi ortogonal U sama dengan 1,1,1 pada W adalah proyeksi U pada W sama dengan hasil kali dalam U V1 dikali V1 ditambah hasil kali dalam U V2 dikali V2, sehingga kita peroleh vektor 4/25 dibagi 1,1, min 3/25. Sedangkan komponen U ortogonal terhadap W adalah vektor dengan komponen vektor 21/25, 0,28/25. Teorema 6, di mana nantinya pada teorema ini kita akan memperoleh suatu proses untuk menghasilkan suatu basis ortonormal jika diberikan sembarang basis pada suatu ruang vektor yang selanjutnya kita sebut sebagai proses Gram-Schmidt. Pada teorema 6 dijelaskan bahwa setiap ruang hasil kali dalam berdimensi hingga tak nol mempunyai basis ortonormal. Buktinya, misalkan V sembarang ruang hasil kali dalam berdimensi hingga tak nol, dan andaikan vektor U1, U2, sampai UN adalah sebarang basis untuk V. Untuk menunjukkan V mempunyai basis ortonormal, cukup dengan menunjukkan V mempunyai basis ortogonal. Karena vektor-vektor di dalam basis ortogonal dapat dinormalisasikan untuk mendapatkan suatu basis ortonormal untuk V. Langkah-langkah berikut akan menghasilkan suatu basis ortogonal V1, Vn sampai V1, V2 sampai Vn untuk V. Langkah pertama, kita misalkan V1 sama dengan U1. Kemudian langkah kedua, untuk menentukan vektor Vn yang ortogonal terhadap V1 dapat dilakukan dengan cara menghitung komponen U2 yang ortogonal terhadap ruang W1 yang direntang oleh V1, yaitu V2 sama dengan U2 dikurang proyeksi U2 pada W1 sama dengan U2 dikurang hasil kali dalam U2 dan V1 dibagi norm V1 kuadrat dikali V1. Langkah ketiga, untuk menentukan vektor V3 yang ortogonal terhadap V1 maupun U2 dapat dilakukan dengan cara menghitung komponen U3 yang ortogonal terhadap ruang W2 yang direntang oleh V1 dan V2, yaitu U3
sama dengan U3 dikurang proyeksi U3 pada W2. Selanjutnya, pada langkah 4, untuk menentukan vektor V4 yang ortogonal terhadap V1, V2 maupun V3, dapat dilakukan dengan cara menghitung komponen U4 yang ortogonal terhadap ruang W3 yang direntang oleh V1, V2, dan V3, yaitu V4 sama dengan U4 dikurang proyeksi U4 pada W3 dan diperoleh persamaan seperti berikut. Nah, dengan meneruskan langkah-langkah ini akan diperoleh himpunan V1, V2 sampai Vn yang merupakan basis ortogonal untuk V. Pembentukan langkah demi langkah pada bukti teorema 6 untuk mengubah sebarang basis ke basis ortogonal disebut sebagai proses Gram-Schmidt. Contoh, jika diberikan ruang vektor R3 dengan hasil keadalan Euclid, terapkan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan vektor-vektor basis U1, U2, U3 ke dalam basis ortogonal V1, V2, V3. Kemudian, normalisasikan vektor-vektor basis ortogonal tersebut untuk memperoleh basis ortonormal Q1, Q2, Q3. Langkah pertama, kita misalkan V1 sama dengan U1, sehingga diperoleh vektor 1,1,1. Langkah kedua, kita tentukan vektor V2, yaitu U2 dikurang proyeksi U2 pada W1, di mana W1 adalah ruang yang direntang oleh vektor V1. Sama dengan U2 dikurang hasil kali dalam U2 V1 dibagi norm V1 kuadrat dikali V1, sehingga diperoleh vektor dengan komponen vektornya min 2/3, sepertiga, sepertiga. Langkah ketiga, kita cari vektor V3, yaitu sama dengan U3 dikurang proyeksi U3 pada W2. Sehingga diperoleh vektor dengan komponen vektor 0, min setengah, setengah. Sehingga vektor-vektor V1 sama dengan 1,1,1, V2 sama dengan min 2/3, sepertiga, sepertiga, dan vektor V3 sama dengan 0, min setengah, setengah, membentuk basis ortogonal untuk ruang vektor R3. Panjang vektor-vektor ini adalah norm V1 sama dengan akar 3, norm V2 sama dengan akar 6/3, dan norm V3 sama dengan 1/2. Jadi, basis ortonormal untuk R3 adalah Q1 sama dengan V1 dibagi norm V1 sama dengan 1/3, 1/3, 1/3, Q2 sama dengan V2 dibagi norm V2, yaitu vektor min 2/6, 1/6, 1/6, dan Q3 sama dengan V3 dibagi norm V3 sama dengan vektor 0, min 1/3, 1/2, 1/2. Demikianlah penjelasan tentang proses Gram-Schmidt yang merupakan langkah-langkah untuk memperoleh suatu basis ortonormal pada suatu ruang vektor jika diberikan sebarang basis pada ruang vektor tersebut. Terima kasih.